yang menguasai sistem keuangan dunia. Yang akan makaikan kita nanti tanda. Alkitab kitab Wahyu bilang, kamu gak bisa jual, gak bisa beli selain kamu pakai tanda itu. Setan antikris itu bukan setan yang menakutkan. Dan sekarang kita sedang digiring, dibawa ke sana. Semua data kita sudah online semua. Gak bisa sembunyi di mana, semua ketahuan. Kita sedang mengarah ke sana, saudara. Jangan tutup mata, buka matamu. Dunia ini akan segera lenyap. Kata firman Tuhan, dunia ini akan segera berlalu. Jadi kalau hari-hari ini kau cuma cari uang, cari kekayaan, ayo mulai berpikir cari Tuhan. Kalau selama ini kau tenggelam dengan dosa, asik nikmati, kenajisan, percabulan, terus hidup dalam amarah, kebencian, gak bisa mengampuni, bertobat. Akan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, di gereja ini ya Pak Gembala sedang berbicara tentang iman. Ya, iman adalah tema yang harus dibahas di gereja. Kenapa? Karena penting sekali. Sebab Yesus berkata, kalau aku datang kembali kedua kali di bumi ini, di dunia ini, adakah iman aku dapati? Tapi iman yang bagaimana yang dicari oleh Tuhan? Kalau Tuhan datang, Tuhan gak cari sesuatu yang lain dari hidup kita. Tuhan cuma cari iman, ya. Tapi iman yang seperti apa? Bukan iman yang sembarangan, bukan iman yang gampangan, saudara. Kita akan belajar hari ini dari seorang di Alkitab yang namanya tercatat. Ya, kalau orang itu namanya tercatat di Alkitab itu luar biasa. Ya, yang pertama karena imannya luar biasa, yang kedua karena imannya gagal, dua itu aja. Tapi kita mau belajar hari ini dari seorang yang imannya luar biasa. Buka bersama Markus pasal yang ke-10. Kita buka Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 mulai. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana, Yesus menyembuhkan Bartimeus, ya. Saya baru menemukan ayat ini tadi subuh, saudara, ketika saya bangun. Saya baca ayat ini, Tuhan kasih ayat ini untuk saya khotbahkan. Tapi jujur saya baru pertama kali ya mengkhotbahkan ini ya. Dan saya baru baca-baca tadi pagi, selama ini mungkin cuma baca tapi terlewat. Tapi ketika saya baca berulang-ulang ada sesuatu saya pelajari, ternyata luar biasa Bartimeus ini. Mari kita buka bersama. Ayat yang ke-46 baca 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 saudara baca. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, Bartimeus ya. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko bersama murid-muridnya dan orang yang berbondong-bondong. Yang ikut Yesus ribuan, saudara. Ya, makanya ada satu kisah Yesus kasih makan berapa orang? Ya, 5.000 orang, itu belum termasuk anak-anak ya dan perempuan. Orang mengikuti Yesus berbondong-bondong karena saat itu Yesus begitu viral. Dia punya karisma, dia punya kuasa, dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Dan semua orang kaget ada sosok yang datang dengan begitu luar biasa. Mereka mengikuti dia, sampailah dia di pinggir di luar kota Yeriko.
Dan Alkitab berkata di situ duduk seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Apa arti kata nama dari Bartimeus? Ini adalah penggabungan dua bahasa Aram dan Yunani. Bar artinya putra, Timeus artinya terhormat. Wow, enggak namanya. Putra yang terhormat. Tapi pada kenyataannya Bartimeus jadi putra terhormat? Enggak, dia menjadi seorang pengemis buta. Matanya buta, miskin dan jadi pengemis. Tapi luar biasa bapaknya, orang tuanya. Melahirkan anak, memberi nama yang bagus. Namanya putra yang terhormat. Ya, makanya Bapak Ibu kalau punya anak, janganlah namakan anak itu sesuai dengan keadaanmu, ya. Ada kasihan jemaat datang sama saya, Bu, doakan saya cari kerja susah. Kenapa? Gara-gara nama saya Prihatin. Tidak ada perusahaan mau terima saya bekerja. Kenapa juga orang tuamu kasih nama kau Prihatin? Iya, waktu saya lahir dulu orang tua susah. Jadi namanya dikasih nama Prihatin. Tolong Bapak Ibu ya, sesusah apapun kamu kasih nama anak itu yang indah, amin. Ya, yang mengandung iman di dalamnya. Bartimeus, putra terhormat. Suami saya Daniel Adi Purnomo. Daniel putra terang. Adi itu putra, Purnomo itu purnama cahaya. Makanya jadi suaminya Debbie Basir. Kalau dia putra gelap saya tidak pilih. Kenapa saya menikah dengan putra gelap? Ya, mending putra terang. Kasih nama, nama itu kan doa toh. Ya. Yabes. Kenapa dikasih nama Yabes? Artinya itu kesakitan, Yabes itu. Ya, kesakitan. Sangat sakit. Makanya kalau punya anak jangan namain Yabes ya. Ada ibu-ibu bilang, Bu Dewi saya sudah terlanjur kasih nama anak saya Yabes. Gara-gara doa Yabes. Saya bilang tidak apa-apa kalau kau sudah terlanjur kasih nama Yabes, tapi suruh Yabes berdoa. Kiranya Yabes tiap hari harus doa itu supaya diputuskan itu arti nama penderitaan. Iya. Karena kenapa saudara? Kalau enggak bahaya. Makanya Yabes berdoa tiap hari begitu. Tanganmu menyertai aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kenapa Yabes doa gitu? Karena arti nama Yabes itu ya, harus ngerti artinya. Debbie itu artinya lebah. Debbie lebah. Ya, tapi lebah itu kan bagus toh. Membawa madu toh. Firman Tuhan itu seperti madu ya, masih nyambung dengan Alkitab nama saya ini ya. Bersyukur saya. Ya, Sylvia kalau nggak salah artinya Sylvia itu kalau nggak salah artinya lembu liar. Ya, cari-cari tahu arti nama saudara, bahaya. Bartimeus dikasih nama bagus, putra terhormat, walaupun nasibnya jadi buta dan pengemis. Lalu satu saat dia dengar orang berbondong-bondong, dia kan gak bisa lihat nih. Tapi dia dengar orang ngomong-ngomong. Mungkin ada yang cerita, Yesus itu Yesus, atau ada yang panggil Yesus, Yesus. Lalu dia tahu, oh ini Yesus dari Nazaret. Ketika dia tahu Yesus yang lewat, dia berseru memanggil Tuhan Yesus. Dikatakan di sana apa saudara? Ketika didengarnya 47 bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Apa yang dia bilang? Dia panggil Yesus apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Apa arti kata Yesus anak Daud? Ini adalah sebuah gelar mesianik. Tidak sembarang orang tahu Yesus anak Daud. Kalau orang tahu Yesus anak Daud, ini berarti orang yang tahu sejarah, dia belajar kitab nabi-nabi. Karena dari zaman Nabi dulu sudah dinubuatkan akan datang Mesias yang lahir dari keturunan Raja Daud.
Berarti Bartimeus ini bukan orang sembarangan. Dia seorang yang juga mempelajari tentang Tuhan. Dia tahu Yesus itu anak Daud. Tapi yang bahayanya apa saudara? Bagi Bartimeus saat itu menyebut Kristus anak Daud itu berarti resikonya terlalu besar. Kenapa? Karena dia berada di antara orang Yahudi dan orang Farisi. Mereka semua tidak mempercayai bahwa Yesus itu Mesias yang dinubuatkan dari kitab nabi-nabi. Kalau ada orang yang punya pemahaman seperti itu sama artinya bermusuhan dengan mereka, itu bertentangan dengan iman orang Yahudi. Tapi Bartimeus berani, dia menyatakan itu. Saudara harus tahu ya, banyak orang tidak mengerti, dipikir Israel itu Kristen. Sampai hari ini orang Israel tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka menolak Tuhan Yesus. Jadi sampai hari ini orang Israel berdoa menangis di tembok ratapan karena mereka masih meminta Mesias datang ke dalam dunia. Ya, saudara, saya kemarin pergi ke Eropa, saya ketemu dengan ada satu orang di sana. Lalu dia bilang gini, Bu, saya lihat ya ibu itu pendeta yang cukup punya nama lah di Indonesia. Ibu punya banyak umat. Dia bukan orang Kristen. Terus saya ini mau ngomong sesuatu sama ibu tapi saya bergumul loh. Semalam-malaman saya bergumul. Saya bilang mau ngomong apa? Kok sampai bergumul-gumul ya? Wah, penting ini yang kamu mau gumuli. Tapi ibu jangan tersinggung ya. Iya gak apa-apa, ngomong aja. Dia tanya begini. Saya mau tanya dulu, ibu ini bela Israel atau Palestina? Ya saya bilang saya Persija. Ngapain ya urus-urus Palestina, urus Israel. Maksudmu, pertanyaanmu itu kenapa? Gini loh Bu, ibu itu kan pembicara, pengkhotbah. Ibu kasihlah masukan sama orang Kristen. Jangan bela Israel. Ya, kenapa? Ya ibu kasih tahu sama mereka, ya Israel tuh jahat. Katanya saya nih Bu termasuk orang yang boykot McD, boykot Starbucks. Makanya di sana saya suruh dia antar ke McD, dia enggak mau. Dia antar ke nasi kebab. Lalu saya bilang, oh jadi kamu salah satu orang yang memboikot. Iya. Gara-gara kamu loh di Indonesia banyak orang muslim kehilangan pekerjaan. Yang kerja di McD, yang kerja di Starbucks, kasihan loh mereka pada tutup. Dia gak ada pekerjaan orang muslim. Berarti kamu, saya bilang, kalau kamu termasuk orang yang boikot-boikot, kamu orang yang mabok agama. Ya, mabok agama. Terus ibu bela siapa? Bela Palestina atau bela Israel? Saya bilang, kamu sudah pernah pergi ke Israel belum? Belum. Nanti kapan-kapan ikut saya. Supaya kamu tahu, di Israel orang Kristen hampir nggak ada. Cuma 3-5%. Yang lain itu Muslim dan Yahudi, Yudaisme agamanya. Kita juga di sana kalau pakai kalung salib di Yerusalem itu kita sembunyiin salib kita. Karena kita juga bisa diludah sama mereka. Mereka benci, mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka menolak. Jadi kalau kamu menyamakan Israel dengan Kristen, kamu juga salah. Nah terus ibu sekarang bela siapa? Saya bela Palestina, saya bela Israel, saya bela semua. Karena Yesus mencintai semua bangsa. Urusan mereka berperang yaitu politik, itu apalah, kita gak usah ikut-ikut. Kita doakan supaya semuanya aman, amin. Kenapa Yesus disalib saudara? Satu-satunya alasan yang membuat orang Yahudi menyalibkan Yesus, karena dia dianggap menista Allah dengan mengaku dia adalah Mesias yang akan datang itu. Nah sekarang saya lagi membawa saudara untuk membayangkan Bartimeus. Dia tinggal di tengah-tengah mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Tapi dengan berani dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu pernyataan iman yang cukup berani. Kenapa Bartimeus mengalami Tuhan? Karena dia punya iman yang berani. Amin.
Tidak seperti orang Kristen sekarang, banyak yang penakut. Nggak berani menyatakan imannya. Bu, saya ini di kantor cuma sendiri Kristen. Terus, ya lama-lama saya pindah kantor juga nih Bu. Jadi saya jadi nggak berani loh menyatakan iman saya. Saya bilang justru kamu sendiri nyatakanlah hidupmu menjadi kesaksian bagi mereka. Kamu jadi Kristen yang rajin, kamu jadi Kristen yang baik. Supaya mereka melihat Kristus lewat hidupmu. Tapi sekarang tidak, orang Kristen takut saudara. Ya, bahkan nggak mau kalau diketahui dia Kristen. Ada yang begini di sini? Saya nonton di media sosial, ada satu artis ganteng Kristen. Dia ngomong sama satu artis perempuan yang bukan Kristen. Kalau saya pindah agama, saya tinggalkan Kristen lalu saya ikut agamamu, kamu mau nggak nikah sama saya? Bayangkan loh, dia menghina Tuhan. Saya ikut komen di situ, ribuan kan yang komen, saya komen jangan mau nikah sama dia, Tuhannya aja dia tinggalin, apalagi lu nanti. Ya, jangan mau. Orang saudara menyepelekan Tuhan, tapi Bartimeus dengan segala resiko, dia berani loh menyatakan imannya. Hai Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan dibenarkan dan diselamatkan. Itu yang menjadi pertimbangan saya, kenapa akhirnya saya mengaku Yesus depan keluarga saya. Saya menyimpan itu 1 tahun. Saya sembunyikan iman saya. Saya takut mengakui nanti saya dibunuh sama keluarga saya. Nanti saya digini. Saya bergumul 1 tahun. Sampai saya temukan ayat itu. Yang berkata, dengan hati orang percaya dan dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya nggak akan malu mengakui engkau dan saya tidak akan takut. Saya bergumul 3 bulan, saya doa puasa minta kekuatan Tuhan. Untuk bisa mengakui Yesus. Lalu saya menghadap papi saya dan saya bilang, papi saya mau ngaku sesuatu. Apa? Saya bilang saya sekarang Kristen, saya jadi pengikut Tuhan Yesus. Saya bukan Debbie yang dulu, saya sekarang Debbie yang baru. Tuhan Yesus ubahkan saya. Dengan segala ketakutan dan resiko. Dan benar hari itu saya diancam mau dibunuh. Tapi bagi saya sekali Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Karena dia adalah Mesias, Juru Selamat Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Amin. Kalau saya saja bisa punya keberanian mengaku, Anda yang sudah Kristen, jangan malu akui imanmu, amin. Supaya orang tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Lalu saudara ketika benar saja dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Alkitab berkata ayat 48 baca, banyak orang menegur dia. Mungkin salah satu alasan menegur dia, weh sesat lo, diem, ngapain lo bilang dia anak Daud? Ya, jangan ngomong begitu, diem. Semua orang menyuruh dia diam. Tapi apakah dia diam saudara? Alkitab berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun apa? Semakin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ketika engkau ada masalah, berseru sama Tuhan saudara. Nggak usah pusing sekelilingmu, nggak usah lihat keadaanmu, berserulah kepada nama Tuhan. Jangan berseru sama pendetamu, jangan. Jangan berseru kepada mertuamu, amin. Ya, mertuaku, selamatkanlah aku. Pray. Kata mertua, tanggung sendiri-sendiri. Ya, enak aja lu. Jangan berseru kepada orang tuamu. Berseru kepada Tuhan, itu iman yang benar. Berserulah kepada Tuhan. Makin keras, makin dilarang, makin keras dia berseru, dia nggak takut. Lalu ayat yang berikutnya berkata, 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, siapa yang bisa menghentikan langkah Yesus?
Di situ ada begitu banyak orang yang mengikut dia. Banyak orang yang berseru mungkin panggil Yesus, Yesus. Tapi ada satu ucapan iman yang membuat langkah Yesus terhenti. Dan itu bukan ucapan sembarang, saudara. Ketika perempuan pendarahan 12 tahun ikut Yesus, dia berangkat dari rumah, dia bilang, asal ku jama jubahnya aku sembuh. Dan Alkitab berkata ribuan orang ikut Yesus. Lalu perempuan ini dengan iman, dia menjama jubah Yesus. Dan Yesus menoleh ke belakang dan berkata, siapa yang jama aku? Dan murid-murid Yesus berkata, hello please deh. Kau lihat yang ikut engkau ribuan orang. Terus kau tanya siapa yang jama kau? Semua orang ini menjamah engkau. Tapi Yesus bilang begini, enggak. Ada satu jamahan yang berbeda. Dan jamahan itu berhasil menarik kuasaku keluar dari diriku. Perhatikan, banyak orang mengikut Yesus. Tapi tidak semua bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupnya. Banyak orang berseru kepada Yesus. Tapi tidak semua seruan itu bisa membuat langkah Yesus terhenti. Hello, iman seperti apa yang kita punya hari ini? Apakah imanmu cukup membuat Yesus berhenti dan melihat kepada hidupmu? Saya selalu berkata, tidak semua orang Kristen akan mengalami hal-hal yang sudah Alkitab tulis, saudara. Cuma mereka yang punya iman agak lain. Amin. Yang berbeda, bukan iman kebanyakan, bukan iman sembarangan, bukan iman rata-rata. Ternyata teriakan Bartimeus membuat langkah Yesus terhenti dan dia berkata, panggil dia. Wow. Di antara ribuan orang, mata Yesus tertuju kepada seorang Bartimeus dan Yesus bilang, bawa dia kemari. Artinya apa? Bartimeus memiliki kesempatan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan itu wow. Lalu ketika orang-orang itu datang dan berkata, siapkan hatimu, kuatkan hatimu. Dia panggil kau untuk menghadap. Apa yang dilakukan Bartimeus, saudara? Ayat 50 bilang begini. Dia menanggalkan apa? Jubahnya. Ia menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri dan ia pergi mendapatkan Yesus. Apa arti menanggalkan jubah? Bagi orang Yahudi, jubah itu bukan sembarang baju. Jubah itu melambangkan jabatan, jubah itu melambangkan keakuan, jubah itu melambangkan karakter atau jati diri seseorang. Ketika Bartimeus akan menghadap Yesus, dia tahu ini jubahnya, ini jubah seorang pengemis. Beda dengan jubah raja, beda dengan jubah imam. Jubah imam itu dari kain ungu, kain efod yang mahal, itu jubah imam. Kalau jubah pengemis pasti kuyel, kumel, lusuh. Dia merasa tidak layak. Dia tanggalkan keakuannya, jati dirinya. Dia tanggalkan segala kekotorannya. Dan dia pergi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa Bartimeus memperoleh keselamatan dan mujizat? Karena dia tahu untuk menghadap Tuhan Yesus. Tidak bisa engkau datang dengan kekotoran. Alkitab berkata, sebab Allah itu kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Amin, saudara. Kita gak bisa hari Minggu ke gereja ketemu Tuhan, tapi kau pulang kau bersinah. Kau gak bisa bilang aku hari Minggu ke gereja, tapi kau pulang kau mabok, kau merokok, kau bersinah. Gak bisa, engkau harus tentukan pilihanmu hari ini. Tanggalkan jubah kekotoranmu supaya engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan main-main, saudara. Surga itu tempat yang mulia, tidak untuk sembarang orang. Makanya Yesus berkata di hari yang terakhir banyak orang akan datang dan mengaku-ngaku. Aku bernubuat demi namamu. Aku ke gereja tiap minggu, aku mendoakan orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bagaimana mungkin kau tiap hari Minggu datang ke gereja dengar firman, tapi kau pulang, kau bersinah jadi ani-ani.
pelakor. Ya, kau nipu orang, utang enggak bayar, enggak usah angkat tangan. Saya enggak mau bayari juga. Bertobat saja, bertobat. Kenapa kau sebut dirimu Kristen, pengikut Kristus? Kalau kau enggak mau berubah, kau enggak mau tanggalkan jubah kekotoranmu untuk mengikut Tuhan. Bertobat saudara. Ya, bertobat. Karena surga itu kudus. Kita sudah diberi kasih karunia. Tuhan tunggu kita bertobat. Kita sudah dikasih keselamatan gratis. Tapi maukah engkau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Kau nggak bisa datang ke gereja hari Minggu, tapi kau pulang tetap lesbi. Kau nggak bisa datang ke gereja hari Minggu, kau pulang tetap homo, boti. Tobat. Amin. Nggak bisa saudara. Ya, datang ke gereja Minggu nyanyi, menyembah Tuhan, kumpul kebo. Yang kumpul kebo itu cuma kebo. Kau orang bukan kebo, tobat, amin. Banyak orang Kristen model-model begini. Ya, coba yang model-model begini lock out aja. Biar yang lain yang pada mau tobat yang lock in, amin. Saya melihat tuh banyak orang Kristen saudara. Minum dulu biar gak emosi. Emosi saya sama orang Kristen ini emosi. Kenapa? Saya yang bukan dari Kristen loh. Saya berjuang, saya ini banyak dosa dulu. Saya kotor dulu. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, saya mau tobat. Berat, saya puasa. Saya puasa untuk saya gak marah-marah. Saya puasa untuk saya gak kepahitan. Saya puasa untuk membuang dendam, saya puasa untuk gak dugem, saya puasa untuk saya tidak jatuh lagi dalam dosa. Tapi saya lihat orang Kristen santai. Dia bilang gini, saya selamat karena kasih karunia. Yesus sudah mati bagi dosaku masa lalu, sekarang dan akan datang. Pret lu. Jangan kau sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Darah yang tercurah itu bukan untuk main-main. Dan Tuhan bilang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Tapi siapa tidak menghormati aku, dia akan dipermalukan dan akan dibinasakan. Dengar baik saudara, kita di hari-hari terakhir, akhir zaman. Berita-berita yang kita lihat sudah cukup ya membuat ngeri loh. Saya tuh tiap malam mau tidur Tuhan, saya berdoa Tuhan kalau malam ini terjadi pengangkatan, apakah saya ini layak Tuhan? Saya tidak mau tertinggal. Bahwa aku ini layak, bahwa waktu-waktu yang sisa di hidupku ini sekarang hanya untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Melayani. Ya. Walaupun kadang capek, lelah. Tapi saya mau terus melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Saudara, ya. Ayo, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Alkitab berkata, Bartimeus tanggalkan jubahnya, dia datang sama Yesus lalu Tuhan tanya, apa yang engkau kehendaki? Saya mau tanya saudara, kalau hari ini Tuhan berdiri depanmu dan bertanya, apa yang kau mau? Kira-kira saudara minta apa dari Tuhan? Yang minta uang angkat tangan. Gak ada yang minta uang sama Tuhan? Yang minta kaya angkat tangan? Gak ada juga. Yang minta mobil, angkat tangan. Nggak ada juga. Yang minta rumah, angkat tangan. Nggak ada loh. Kenapa nggak ada? Karena kami nggak pernah berdoa bu. Oh iya. Makanya nggak pernah ada permintaan, nggak pernah doa kok. Saudara kalau hari ini Tuhan berdiri depan kita dan dia bilang, aku akan kasih apa yang kau minta. Kira-kira yang saudara minta apa? Bartimeus berdiri dan mendapat kesempatan spesial. Yesus cari dia dan berkata bawa dia ke sini. Dan waktu dia ketemu Yesus tanya, kamu mau apa? Penting bagi kita tahu apa yang kita minta hari ini. Karena kita harus meminta yang terpenting di antara yang penting. Amin. Banyak kebutuhan. Kira-kira saudara, kalau pengemis itu yang terpenting buat dia apa? Yang tiap hari dia minta-minta sama orang itu apa? Uang toh. Gak ada pengemis minta perhatian toh.
Perhatian dong, alay lebay no. Ya, kata bapak-bapak, istri saya aja nggak saya perhatikan. Ya, nggak usah minta perhatian hari-hari ini, capek kita minta perhatian. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu saya mau cerai, kenapa? Suami saya tuh nggak pernah perhatian sama saya. Saya bilang, Ibu, tidak semua manusia itu butuh perhatian di dunia ini. Ya, ada juga yang butuh tumbal, Nyi Roro Kidul. Tapi itu bukan manusia, itu syaiton. Makanya orang yang suka buat tumbal itu syaiton itu. Menumbalkan istri, menumbalkan anak, menumbalkan temen. Nah itu syaiton itu ya. Saudara, ya. Ketika Bartimeus ditanya apa yang kau mau, dia bisa minta uang loh. Tuhan, kasih uang dong, rumah dong. Dia ketemu sama yang maha kuasa kan. Tapi Bartimeus tahu apa yang terpenting dari semua yang penting. Dia bilang, Rabuni, aku mau melihat. Apa arti kata Rabuni saudara? Rabuni itu guruku atau mentorku atau pembimbingku. Bartimeus ini saya pelajari, luar biasanya. Dia ini belum pernah ketemu Yesus loh. Baru kali itu dia ketemu Yesus. Dan tidak ada orang bisa menyebut mentorku, guruku, pembimbingku kalau orang itu gak punya hubungan khusus kan. Benar gak saudara? Tiba-tiba saudara di lift ketemu orang, terus orang tuh bilang, mentorku. Saudara bingung gak? Padahal saudara gak kenal dia. Saya ini sering ketemu di mall atau di lift atau di mana di jalan. Ya ampun Ibu Debbie, mentor rohaniku. Saya dulu yang saya tanya apa? Ibu tahu saya? Tahu dong Bu, tiap hari saya ikuti khotbah Ibu di YouTube. Saya tahu kesaksian Ibu pernah gini. Semua kesaksian saya dia cerita. Kalau dia cerita gitu, oh iya. Terima kasih ya Bu, udah jadiin saya mentor. Iya. Tapi kalau misalnya saya ketemu orang di pasar, mentorku. Terus saya tanya, Ibu kenal saya? Enggak, gila kau. Ya, bagaimana mungkin kau bilang saya mentor kalau kau nggak kenal saya, kau nggak tahu hidup saya. Bartimeus belum pernah ketemu Yesus, tapi dia sudah menganggap Yesus itu mentornya, pembimbingnya, gurunya. Imannya itu loh kepada Tuhan itu luar biasa. Dan ketika Tuhan tanya apa yang kau mau dariku, dia bilang guruku, Rabuni, aku mau melihat. Dia gak minta uang. Biarlah kita hari-hari ini juga di hadapan Tuhan, ndak usah berdoa minta uang, ndak usah berdoa minta rumah, ndak usah minta Tuhan bahwa aku ini dalam perkenananmu celikkan mata rohaniku, amin. Itu yang terpenting saudara, sekarang ini yang paling kita butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang saudara, di hari murka Allah, pada hari kesusahan besar nanti, harta tidak berguna. Ada saatnya uang tidak bisa menolong. Jadi mari di hidup ini kita mengejar perkenanan Tuhan. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan yang paling utama yaitu keselamatan jiwa. Kita semua akan mati. Ya, dan itu nggak pandang umur. Yang muda-muda, ya, jangan lihat sama yang rambut putih ya kalau bicara kematian. Kau lihat opa-opa di depanmu, oma-oma kau bilang, dia duluan ini. Jangan ya, kematian itu nggak pandang umur loh. Ada orang 17 tahun meninggal, ya, ada orang masih berapa tahun meninggal. Hidup ini nggak ada yang tahu. Tapi yang kita perlu adalah keselamatan jiwa. Dan terakhir saudara, ketika dia bilang aku ingin dapat melihat, Yesus bilang apa sama dia? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu apa? Telah menyelamatkan engkau. Siapa yang menyelamatkan? Imannya. Yesus nggak ngomong waktu dia bilang Rabuni, aku pengen melihat. Yesus nggak bilang begini, bawa minyak urapan lu ke sini. Maju di sini kau, Bartimeus, saya doain. No. Seperti perempuan yang pendarahan, bahkan Yesus tidak melihat dia. Yesus cuma rasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Kenapa?
Karena ada seseorang yang menjamah dia dengan iman yang hidup. Amin saudara. Dan ketika Yesus bilang kepada Bartimeus, pergilah. Tuhan suruh dia pergi, pulang. Kamu udah sembuh. Alkitab berkata apa? Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia nggak pulang. Untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus, butuh pengorbanan. Nggak gampang. Apa arti kata dari mengikuti Yesus bagi kita saudara? Mari lihat bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Baca bersama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa itu menyangkal hidup? Menyangkal dirinya, menanggalkan jubah, melepaskan hak, melepaskan dosa. Aku mau mengikut Engkau Tuhan, aku ini Debbie yang banyak dosa. Tapi hari ini aku menyangkal diriku, aku bukan Debbie yang lama lagi. Aku hari ini Debbie yang baru, yang tidak hidup di bawah dosa. Tapi aku mau hidup di bawah kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Mengikuti Yesus itu butuh pengorbanan, butuh harga, butuh komitmen. Walaupun berat, kau disuruh mengampuni. Ya ada ibu-ibu yang bilang sama saya nggak bisa mengampuni bu. Sekali saya sakit hati sama itu orang, seumur hidup saya musuhin dia. Saya bilang ibu masuk neraka. Jangan main-main loh bu. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni. Itu arti mengikuti Yesus. Kalau Tuhan suruh kudus, kudus. Itu arti mengikuti Yesus. Kalau Tuhan suruh buang yang tidak berkenan, buang. Itu arti mengikuti Yesus. Jangan mempermainkan Tuhan. Tapi kita punya pilihan kok. Mau sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus, atau cuma sekedar beriman yang pada akhirnya nanti kau akan ditolak oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang mampu dan kuat saudara. Kita semua butuh anugerah Tuhan. Kita semua butuh kekuatan dari Tuhan. Karena itu mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Kristus, melekat dan minta tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Gak ada satu orang pun dari kita yang mampu. Tapi Tuhan berjanji, kalau kau mau, maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk tinggalkan semua dosa. Saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini sore hari ini. Mari kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, saudara. Saya undang para imam musik maju ke depan. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Siapa Bartimeus? Orang buta, seorang pengemis. Tidak ada harapan untuk masa depannya. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia tanggalkan semua kekotorannya. Dia tanggalkan jubahnya, keakuannya, haknya. Dia mengalami mujizat dan diselamatkan. Dan dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tuhan gak cari sesuatu yang lain ketika dia datang, tapi Tuhan cari iman. Tapi iman yang seperti apa yang Tuhan cari dari hidup kita? Bukan iman sembarangan, bukan iman yang kosong. Iman yang bagaimana? Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya sangat diberkati dengan ayat ini saudara. Tadi pagi subuh saya bangun, saya berdoa Tuhan. Firman Tuhan apa yang mau saya sampaikan, saya membaca Alkitab dan saya dapat saudara ayat ini. Yang pertama memberkati saya secara pribadi, ya karena saya kayaknya belum pernah khotbah tentang ya tokoh yang satu ini di Alkitab. Dan ketika tadi pagi saya pelajari, wow saya sangat diberkati dan banyak hal yang Tuhan singkapkan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, mari kita buka bersama. Markus pasal yang ke-10. Kita baca bersama mulai dari ayat yang ke-46. Ya, kita baca Markus 10 ayat 46, saudara ayat yang ke-47 saya 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47.
ayat 49 ya 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, dikisahkan ada seorang yang bernama Bartimeus. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko, ketika mereka sampai di ujung di luar kota Yeriko, di pinggir jalan ada seorang pengemis buta. Pengemis buta, sudah buta, pengemis lagi. Ya, nasibnya kasihan banget ya. Ada sih banyak pengemis tapi enggak buta. Ya, benar ya. Ada juga banyak orang buta tapi bukan pengemis. Kalau ini komplit. Sudah buta juga pengemis. Rasanya nasibnya gelap, masa depannya gelap. Tapi namanya Bartimeus. Bartimeus itu artinya, saudara, nama Bartimeus diambil dari dua bahasa. Bahasa Aram dan bahasa Yunani. Bar itu bahasa Aram artinya putra, dan Timeus itu bahasa Yunani yang artinya terhormat. Jadi Bartimeus arti kata namanya adalah putra terhormat. Tapi ternyata jadinya pengemis buta. Tapi puji Tuhan, orang tua Bartimeus memberi dia nama yang luar biasa. Makanya kalau jadi orang tua itu kasih nama anak tuh dengan iman, amin. Ya, jangan sesuai keadaan. Karena pernah ada jemaat datang sama saya, Bu Dewi doakan saya, Bu saya cari kerja, tidak ada yang mau terima. Kenapa? Karena nama saya prihatin. Itu kebangetan sih orang tuanya ya. Saya bilang kenapa kamu dikasih nama prihatin? Karena kata mama saya dulu waktu lahirin saya susah. Miskin. Jadi saya dikasih nama prihatin. Tolong saudara ya. Walaupun keadaan kita nggak baik, kasihlah nama anak kita tuh yang baik. Karena nama itu adalah doa. Ya, suami saya namanya Daniel Daniel Adi Purnomo. Ya, Daniel Adi Purnomo yang artinya Daniel itu anak terang, putra terang. Makanya saya pilih dia jadi suami saya. Ya, kalau Daniel anak gelap, saya enggak mau. Ngapain saya nikah sama anak gelap? Ya, nama itu arti. Yabes di dalam Alkitab artinya kesakitan, penyakitan, itu arti kata Yabes. Ya, tapi kasihan sudah banyak ibu-ibu yang terlanjur kasih nama anaknya Yabes. Waktu saya khotbah tentang Yabes, ada ibu bilang WA saya, Bu bagaimana dong, saya sudah terlanjur kasih nama anak saya Yabes. Ternyata Yabes itu artinya kesakitan ya, penyakitan. Iya, gak apa-apa. Kalau ibu sudah terlanjur kasih nama Yabes, suruh Yabes banyak berdoa. Yabes harus doa Yabes terus. Kenapa ada lagu doa Yabes? Itu kan ayat dari kitab, dari Yabes ya. Yabes itu berdoa tiap hari karena arti namanya kesakitan. Makanya Yabes berdoa, kiranya apa? Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Supaya apa? Sehingga tidak. Kenapa Yabes berdoa begitu? Tuhan berkati aku supaya kesakitan jangan menimpa aku. Karena arti namanya itu Yabes adalah kesakitan. Ya.
Jangan main-main pakai nama aja di Alkitab, itu juga ada yang aneh-aneh. Ya, Sylvia itu kalau nggak salah sapi liar. Ya, ada nama Alkitab. Debbie itu artinya lebah. Lumayan lah ya, saya kalau menyengat tajam. Debbie ya. Tapi lebah itu juga kan menghasilkan madu. Masih ada, ya madu itu kan murni seperti firman Tuhan toh. Masih agak-agak lumayan dapat nama saya ini. Ya, jadi tolong pikir-pikir namamu itu kalau punya anak. Jangan kasih nama yang aneh-aneh. Ya. Nah, Bartimeus ini dikasih nama sama orang tuanya lumayan. Putra kehormatan, putra terhormat. Walaupun lahir buta, jadi pengemis miskin. Ketika waktu itu Yesus dan rombongannya lewat, diikuti orang banyak yang berbondong-bondong. Pada zaman itu kalau Alkitab bilang Yesus itu diikuti berbondong-bondong, itu ribuan saudara. Buktinya orang banyak berikut Yesus berbondong-bondong, makanya Yesus kasih makan berapa ribu orang? Ya, 5.000 belum termasuk anak-anak dan perempuan. Itu dikatakan berbondong-bondong. Kenapa Yesus saat itu viral? Dia itu bikin mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Jadi orang kagum sama sosok Yesus karena dialah ada Allah, anak Allah yang diurapi. Jadi semua orang ikut Yesus, kemana ikut? Nah bayangkan ketika Yesus keluar dari Yeriko, Bartimeus duduk di pinggir jalan lagi mengemis. Lalu dia dengar, Alkitab bilang gini, lalu dia mendengar orang-orang berkata itu adalah Yesus orang Nazaret. Dia cuma dengar orang-orang itu, ayo siapa itu Yesus itu loh yang dari Nazaret itu loh. Dia dengar. Bartimeus belum pernah ketemu Tuhan Yesus, dia belum pernah melihat Yesus. Tapi dia sudah mendengar. Tapi yang aneh ketika Bartimeus tahu itu Tuhan Yesus, Alkitab berkata di sana apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia berseru kepada Yesus, dia panggil Yesus apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sebutan Yesus anak Daud itu sebutan yang tidak biasa dan tidak normal. Orang panggil Yesus panggil aja Yesus atau Tuhan atau Guru. Tapi Bartimeus menyebut Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa saudara? Apa yang spesial dengan Yesus anak Daud? Yesus anak Daud ini bicara tentang gelar mesianik. Dikatakan bahwa nubuatan nabi-nabi zaman dulu berkata bahwa akan datang seorang Mesias yang berasal dari keturunan Raja Daud. Tetapi saudara, untuk dia bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Daud, itu dia bukan orang sembarangan. Dia tahu, dia mempelajari, dia mendengar kisah tentang kedatangan Mesias. Bartimeus ini luar biasa loh. Yang kedua, kalau dia menyatakan Yesus itu anak Daud, itu sebuah pernyataan yang tidak main-main dan sangat beresiko untuk Bartimeus saat itu. Dia ada di tengah kumpulan orang Yahudi dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang menentang bahwa Yesus itu Mesias. Dan barang siapa mengakui bahwa Yesus Mesias, itu berarti bermusuhan dengan mereka. Bisa dikeroyok, dirajam pakai batu karena dianggap menghujat Tuhan. Daud adalah sosok yang sangat dikagumi di Israel. Mereka mengakui Daud adalah raja yang diurapi Tuhan atas Israel. Tetapi mereka tidak terima kalau Yesus disebut keturunan Daud yang datang sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh nabi zaman dulu. Maka itu saudara, kita harus mengerti ini kenapa Bartimeus menyebut Yesus anak Daud. Kenapa Yesus disalibkan oleh orang Yahudi? Karena Yesus dianggap menghujat Allah dengan berkata dia adalah Mesias yang akan datang itu. Mereka gak terima. Sampai hari ini orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Karena itu sampai hari ini orang Israel masih menangis di tembok ratapan. Untuk apa mereka menangis? Mereka minta Mesias itu datang.
Nah saya kemarin saudara waktu di Eropa, ada salah satu ya tour guide di sana, dia bilang gini, dia bukan orang Kristen. Dia bilang sama saya gini, Bu, saya tuh tahu ibu ini pembicara, ibu pengkhotbah yang cukup terkenal di Indonesia. Umat ibu banyak, saya lihat di YouTube. Terus saya ini dari kemarin bergumul mau ngomong sesuatu sama ibu. Semalam-malaman saya berdoa, ada yang mau saya sampaikan. Saya sampai deg-degan, waduh kamu tuh mau sampaikan apa ya sampai bergumul-bergumul gitu tuh. Saya tuh penasaran. Jadi gini Bu, ibu jangan tersinggung ya. Saya mau tanya dulu, ibu ini bela Palestina atau Israel? Saya bilang kebetulan saya Persija. Aneh pertanyaannya. Maksudmu tuh apa? Enggak, ibu bela mana dulu? Saya nggak mau jawab. Kamu ngomong dulu maksudmu apa? Jadi gini Bu, tolonglah kasih tahu sama orang Kristen di khotbah ibu, jangan bela Israel. Israel tuh jahat. Saya ini Bu, kata dia, termasuk orang yang memboikot McD. Saya nggak mau makan di McD. Saya bilang, iya kau mabuk agama. Cuma orang mabuk agama yang memboikot itu. Saya tanya sama dia, kamu pernah nggak pergi ke Israel? Jangan pernah kamu mengkaitkan Israel dengan Kristen. Karena di Israel sendiri, Kristen itu sangat kecil, cuma 3-5% orang Kristen. Yang banyak itu Muslim justru di Israel. Yahudi dulu, ya baru Muslim saya bilang. Orang Palestina tinggal di Israel banyak, makanya kamu perlu sekali-sekali ikut saya ke Israel. Saya setahun 2 kali balik ke Israel. Supaya kamu tahu, ya Israel itu bukan Kristen. Kita kalau di Israel takut pakai kalung salib, dilihat kau bisa diludahi sama mereka. Mereka benci orang Kristen. Lah kalau kau mengkonotasikan Israel dengan Kristen, ya kau salah, mabuk agama kau. Lah terus sekarang ibu bela siapa? Saya nggak bela siapa-siapa, Persija aja saya bela. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mengasihi orang Palestina, Tuhan mengasihi orang Israel, Tuhan ingin orang selamat. Jadi saya ini juga mengasihi semua bangsa. Oh begitu, iya. Kadang-kadang orang itu salah pemahaman. Kenapa Yesus itu disalibkan? Saya bilang, kamu tahu nggak kenapa Yesus disalib sama orang Yahudi? Karena mereka tidak mau mengakui Yesus itu Mesias. Cuma orang Kristen yang ngakui itu. Jadi salah kalau kamu mengkonotasikan Israel, Kristen, Palestina itu Muslim. Gak usah lah ikut-ikutan sama perang mereka, wong itu urusannya politik. Bener gak? Jangan mabok agama. Lalu dia bilang, oh begitu ya Bu, iya. Nah bagi Bartimeus, kenapa saya ceritakan ini saudara? Bagi Bartimeus mengakui Yesus itu keturunan Daud, itu resikonya berat. Dia bisa dimusuhi bahkan dirajam ini oleh orang-orang Yahudi yang di sekelilingnya dia. Karena mereka gak terima. Tapi Bartimeus dengan lantang dia menyatakan itu. Lalu Alkitab berkata, ayat 48 baca bersama. Banyak apa? Orang menegur dia supaya diam. Mereka marah. Lo bisa gak sih diam? Lo gak usah ngomong-ngomong dia keturunan Daud ya. Kita tuh gak terima tahu. Diam kau, diam. Tapi apakah Bartimeus diam? Alkitab berkata namun apa? Semakin keras. Dia nggak takut untuk memproklamirkan imannya. Memang saudara, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu perlu keberanian. Karena nggak semua orang berani. Banyak orang sembunyi-sembunyi agamanya. Karena di kantor ini cuma saya sendiri Bu yang Kristen. Makanya saya diam-diam baik biar nggak ketahuan lah. Ya, ceritakan saudara tentang imanmu. Biar semua orang tahu engkau percaya kepada Tuhan Sang Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat. Kalau engkau mau imanmu diperhitungkan Tuhan, jadilah orang Kristen yang berani menyatakan iman. Waktu saya terima Tuhan Yesus, 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Kenapa? Saya takut mau dibunuh sama keluarga saya. Saya takut dibunuh sama papi saya. Tapi saya temukan satu ayat yang berkata begini, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, barulah engkau dibenarkan dan diselamatkan. Tapi kalau kau tidak mengaku dengan mulut, engkau nggak dibenarkan, nggak diselamatkan.
Saya bergumul doa puasa 3 bulan. Tuhan, aku mau melakukan ayat ini. Aku tidak dibenarkan karena aku takut mengakui Engkau. Beri saya keberanian 3 bulan saya doa puasa. Baru saya dapat keberanian, saya menghadap papi saya bilang, papi saya mau pengakuan. Mau ngomong apa? Saya sekarang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Dan memang benar ancaman pertama, saya bunuh kamu ya. Lebih baik saya masuk penjara papi daripada kamu bikin malu keluarga. Itu resiko tuh. Bartimeus tahu resiko itu. Tapi dia tidak malu, dia ceritakan, saudara, sekali engkau berkata Yesus adalah Tuhan, selamanya engkau harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan tukarkan dengan apapun yang lain. Jangan takut proklamirkan imanmu. Ceritakan ke sahabat temanmu yang tidak percaya. Saya dengar di TV ada satu orang artis cowok ganteng. Dia bilang sama satu cewek artis. Cowok ini Kristen saudara. Dia bilang, kalau aku pindah agama, ikut agamamu, kamu mau gak nikah sama saya? Ya yang komen ribuan, saya masuk di komen itu. Saya bilang jangan mau nikah sama laki-laki begitu. Tuhannya aja dia tinggalin, apalagi cuma lu nanti. Ya, Tuhan aja yang keyakinan dia bisa tinggalin loh, apalagi cuma lu. Ya, jangan mau itu cowok pelin-pelan begitu. Saudara, jangan malu untuk menceritakan Yesus, pengakuan, deklarkan bahwa dia adalah Mesias. Ketika orang banyak itu menegur, memarahi dia, diam loh, gak usah banyak bicara. Dia semakin keras berseru, anak Daud. Dia gak panggil Yesus lagi, tapi tetap anak Daud. Menyatakan, declare gelar mesianik Tuhan Yesus sebagai Mesias yang datang dari keturunan Nabi. Dan dari Raja Daud. Lalu dikatakan begini saudara, ayat 49. Karena iman yang luar biasa dari Bartimeus ini. Ayat 9 berkata, lalu Yesus berhenti. Apa yang bisa menyebabkan langkah Yesus terhenti? Itu ribuan orang, Bartimeus duduk di pinggir jalan. Tapi ada suara yang menarik perhatian Tuhan. Suara iman. Iman yang bukan iman gampangan, yang bukan iman murahan, tapi iman yang agak lain. Yang menyerukan bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan itu menarik perhatian Tuhan. Dia lagi berjalan dengan banyak orang, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dan Yesus berkata kepada orang banyak apa? Bawa dia ke sini. Semua orang Kristen hari ini berdoa kepada Tuhan. Semua orang meminta kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang Kristen bisa membuat perhatian Yesus tertuju kepadanya. Kecuali engkau punya iman yang agak lain. Amin saudara. Iman yang bagaimana itu? Tidak semua orang didengar doanya sama Tuhan. Ketika ada perempuan pendarahan 12 tahun yang dengan iman berkata begini, Yesus mau lewat. Dia dengar ini orang bilang Yesus mau lewat di daerahnya. Dia cuma punya iman gini, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan ketika Yesus lewat dengan ribuan orang berbondong di belakangnya, perempuan ini berusaha menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia jamah jubah Yesus, Yesus nggak tahu siapa dia, tapi ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada muridnya, siapa yang menjamah aku? Lalu muridnya berkata, hello please deh. Tuhan, guru, yang menjamah engkau itu ribuan orang. Yang berdesak-desakan di sampingmu itu ribuan orang. Terus kau tanya siapa yang jamah kau? Hello. Semua orang menjamah. Tapi Tuhan bilang begini, enggak. Ada satu jamahan yang berbeda. Dan jamahan itu menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus ke gereja tiap hari Minggu, ribuan. Tapi tidak semua orang bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupnya. Kecuali engkau punya iman yang berbeda dari kebanyakan orang. Iman seperti apa itu saudara? Yesus berhenti langkahnya dan dia bilang, bawa dia ke sini. Kita semua punya kesempatan untuk berjumpa secara pribadi. Bayangkan kalau presiden lewat, terus dia lihat kita di pojok, terus dia di antara ribuan orang, terus dia bilang, bawa itu orang ke sini. Wow, kita dapat kesempatan pribadi, apalagi ini Tuhan.
Amin. Tuhan loh. Tuhan yang menghentikan langkahnya untuk berjumpa dengan engkau secara pribadi. Lalu ketika Bartimeus dipanggil, orang banyak itu berkata begini. Waktu Yesus bilang panggil dia, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya begini, kuatkan hatimu. Karena mereka nggak tahu apa yang mau Yesus katakan. Kuatkan hatimu. Dan ya dia bilang, ya kuatkan hatimu karena kamu akan berjumpa dengan dia, berdiri. Ia memanggil engkau. Ayat 50 berkata lalu apa? Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah bagi orang Yahudi itu bukan baju biasa. Jubah bicara tentang jabatan, otoritas, jubah bicara tentang jati diri seseorang. Jubah imam itu kain efod warna ungu, mahal. Jubah imam, jubah raja itu berlapis emas. Saudara bisa bayangkan jubah pengemis? Letek, hitam, kotor. Dan itu bicara tentang keakuan, kesombongan. Kalau yang raja jubah itu bicara kesombongannya, otoritasnya, kuasanya. Tapi bagi seorang pengemis, jubah bicara tentang kekotoran. Bartimeus tahu dia akan menghadap Tuhan. Tidak layak dia pakai jubah yang kotor itu. Dan Alkitab berkata, Bartimeus tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan jubah itu dan dia pergi menghadap Tuhan Yesus. Untuk bisa mendapatkan iman yang berkenan, engkau gak bisa datang ke gereja tiap hari Minggu, tapi kau terus bawa kekotoranmu untuk engkau datang mengikuti Yesus. Gak bisa engkau datang ke gereja Minggu, tapi kau pulang, kau selingkuh. Kau datang ke gereja hari Minggu, kau pulang kau tetap jadi pelakor, ani-ani, simpenan om-om. Kau gak bisa datang ke gereja hari Minggu dengan kepahitan. Kau pulang kau tetap pahit sama mertuamu, pahit sama suamimu, pahit sama orang lain. Kau gak bisa datang menghadap Tuhan, tapi kau pulang kau tetap homo, boti. Gak usah angkat tangan. Ya, jangan. Kau gak bisa datang tapi kau pulang tetap lesbi. Kau tetap mabok, kau tetap minum, kau tetap merokok. Engkau tidak mau tanggalkan jubah kekotoranmu di hadapan Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa punya iman yang berkenan, yang menghentikan langkah Yesus untuk melihat kepadamu. Di akhir zaman ini saudara, tidak ada kekuatan lain selain daripada Tuhan yang akan menolong kita. Kita udah lihat. Ini baru masuk 2026, udah perang. Ya bisa pecah perang dunia 3 dan saudara tahu sendiri apa yang jadinya. Alkitab berkata Tuhan Yesus yang bilang, di hari kemurkaan nanti harta tidak berguna. Uang tidak bisa menolong kita. Yang kita perlukan hanya kasih karunia Tuhan. Menopang, menguatkan kita. Dan kita berdoa supaya pada masa pengangkatan kita kedapatan layak kudus. Supaya kita gak tertinggal menghadapi masa antikris yang akan segera ada di depan mata. Orang tanya sama saya, Bu, antikris itu setan ya? Jangan pikir antikris itu yang pakai jubah-jubah hitam. Oh, no, Alkitab antikris itu siapa? Ya mereka ilah zaman. Antikris itu siapa? Yang menguasai sistem keuangan dunia. Yang akan makaikan kita nanti tanda. Alkitab kitab Wahyu bilang kamu gak bisa jual, gak bisa beli selain kamu pakai tanda itu. Setan antikris itu bukan setan yang menakutkan. Dan sekarang kita sedang digiring, dibawa ke sana. Semua data kita sudah online semua. Gak bisa sembunyi di mana, semua ketahuan. Kita sedang mengarah ke sana saudara. Jangan tutup mata, buka matamu. Dunia ini akan segera lenyap. Kata firman Tuhan, dunia ini akan segera berlalu. Jadi kalau hari-hari ini kau cuma cari uang, cari kekayaan, cari. Ayo mulai berpikir cari Tuhan. Kalau selama ini kau tenggelam dengan dosa, asik nikmati. Kenajisan, percabulan, terus hidup dalam amarah, kebencian, gak bisa mengampuni, bertobat. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu, saya gak bisa mengampuni. Karena saya ini, Bu, sekali saya marah sama orang, seumur hidup saya gak akan bicara sama dia. Saya bilang, selamat Bu, kau masuk neraka. Yang paling depan, jalan tol langsung. Kenapa kau gak bisa mengampuni, sombong amat? Tuhan aja ampuni kau loh.
Siapa kita sampai kita nggak bisa mengampuni? Mengikuti Yesus. Datang kepada Kristus, tanggalkan semua jubahmu, kesombonganmu. Bartimeus tahu, dia buang kekotorannya, dia datang kepada Tuhan. Dan lihat saudara, lalu dikatakan di sana, tanya Yesus kepadanya, apa yang Yesus tanya sama Bartimeus? Apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat kepadamu? Saudara, kalau saudara hari ini Yesus berdiri di depanmu dan Tuhan tanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Kira-kira saudara minta apa? Yang minta uang angkat tangan. Enggak ada ya? Yang minta rumah angkat tangan. Enggak ada juga. Yang minta mobil BMW angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada semua, kenapa? Saudara gak pernah berdoa. Kayaknya karena gak pernah doa ini, makanya gak ada permintaan. Kalau saudara minta sama Tuhan, apa yang saudara minta? Jemaat di sini gak ada yang minta uang sama Tuhan, ini gak ada. Hebat sekali jemaat sini ini ya. Sudah kita tutup dalam doa, mari. Udah bertobat semua ini, sudah auto surga semua ini. Ngapain lagi saya khotbah? Udah semuanya gak berdoa, gak minta rumah, gak minta mobil, gak minta kaya ya. Kita nih punya semua banyak permintaan sama Tuhan. Yang minta sukses, nggak ada. Yang minta umur panjang, saya suruh angkat tangan, nggak ngomong. Yang minta umur panjang angkat tangan. Oh banyak ya, betah hidup di dunia. Ada bapak-bapak datang ke dokter, dok saya minta vitamin, buat apa umur panjang? Bapak merokok, enggak, ngopi, enggak, mabok, enggak, dugem, enggak. Ngapain bapak hidup lama? Semua enggak pak, mati aja. Ngapain juga coba, bener juga ya. Ngopi enggak, ya, minum enggak, mabok enggak, semua enggak, makan yang enak-enak enggak. Wis mati pak, mati. Malah saya kasih obat biar cepat mati. Nggak usah pengen umur. Saya tuh heran ya, orang tuh pengen umur panjang padahal udah menderita juga udah. Tapi masih tetap pengen hidup. Saudara ya, nggak apa-apa kau minta umur panjang. Untuk apa? Aku mau melayani Tuhan. Amin. Atau ibu-ibu di sini minta umur panjang untuk melayani suami? Amin ibu, tadi ibu minta umur panjang. Karena ibu mencintai suami. Ya, ada loh ibu-ibu yang mencintai suami, ya sampai dia pengen melayani suami, ya sampai tua melayani suami. Saudara, kita harus tahu apa yang kita minta sama Tuhan. Karena banyak orang itu minta tapi dia nggak tahu. Aku minta mobil Mercy Tuhan, dia nggak tahu pajaknya mobil Mercy itu 30 juta. Padahal gajinya 6 juta. Mati kau kalau dikasih Mercy, mati. Coba ngapain? Jangan salah berdoa. Ya jangan. Ya Tuhan minta istri yang cantik banget. Kamu itu wajahnya standar SNI. Nggak usah aneh-aneh permintaanmu itu. Ya kadang nggak siap minta. Apalagi laki-laki sekarang. Aku tuh suka sama cewek yang cantik tapi natural, nggak make up. Lebih mahal itu daripada yang make up. Ya, cewek cantik, nggak make up, natural. Itu perawatannya, vitaminnya, ya, itu lebih mahal. Ya, mending yang make up aja yang penuh kepalsuan. Itu murah, ya murah. Jadi sekarang ini nggak ada saudara. Makanya kau itu berdoa, ketahui apa yang kau perlukan, yang kau butuhkan itu apa. Jangan kau salah meminta, amin. Ya, supaya ya kalau gaji 10 juta, enggak usah minta rumah yang 10 miliar. Nanti kau nggak bisa nyicil. Ya, jadi kita minta yang ketika Tuhan tanya Bartimeus, kamu minta apa? Seorang pengemis itu yang paling dia butuhkan apa? Pengemis kalau di jalan tuh sama saudara minta apa? Perhatian. Ada pengemis minta, kasih aku perhatian dong bang, ada? Emang ada pengemis minta perhatian? Ya, enggak ada. Pengemis itu minta duit. Ya, makanya kau juga nggak usah suka cari perhatian. Ada ibu-ibu mau cerai, kenapa suami saya nggak perhatian sama saya? Bu, nggak semua orang butuh perhatian bu. Ada juga yang butuh tumbal, Nyi Roro Kidul tuh.
Ya. Orang yang butuh tumbal itu setan, saudara ya. Istrinya ditumbalkan, suaminya ditumbalkan, anak ditumbalkan. Ya, enggak usah cari-cari perhatian dari manusia. Nah, pengemis itu yang dia butuhkan uang. Harusnya kalau Tuhan Yesus tanya nih kamu perlu apa? Dia kan bisa toh. Jawab, aku butuh uang Tuhan, kasih modal lah mau usaha walaupun buta. Nah, ini pengemis mata duitan. Tapi Bartimeus tidak. Dia bilang sama Yesus gini, Rabuni, buat aku melihat. Apa itu Rabuni? Saudara, Rabuni itu sebutan di kalangan orang Yahudi untuk guru atau mentor rohani. Bartimeus belum pernah ketemu Yesus. Tapi dari sebutannya kepada Yesus itu melambangkan hubungannya dengan Tuhan. Dia bilang, mentorku, guruku, aku pengen sembuh, aku bisa melihat. Saudara, untuk orang bisa menyebut kita ini mentor, itu kan butuh pengenalan. Benar nggak ya? Misalnya tiba-tiba saudara ketemu di lift sama orang, terus orang bilang, mentorku. Saudara kaget enggak? Ya? Kaget pasti gini, ini orang kok dia panggil, aku enggak kenal dia, kok dia bisa bilang aku mentorku ya, guruku. Gila kali. Iya enggak? Untuk orang bisa menyebut kita mentor atau kita sebut orang mentor, itu kan butuh proses. Benar? Kita juga enggak mau dong sembarangan ngomong orang mentor. Saya kalau ketemu orang di mall atau di lift, dia kadang gini, Ibu Debbie Basir, aduh ibu itu mentorku loh. Yang langsung saya tanya gini, kamu kenal saya? Oh, saya tahu ibu, tiap hari saya ngikuti khotbah ibu. Saya tahu kesaksian ibu, saya dengar ibu naik motor dari Jakarta ke Solo. Saya tahu gini waktu ibu kesaksian suami ibu. Oh, dia tahu semua plek ketiplek. Nah, dia ngomong saya mentornya cocok karena dia mendengarkan pengajaran saya dan dia bilang lewat khotbah ibu hidup saya banyak diubahkan. Cocok tuh. Lah kalau saya ke pasar tiba-tiba ada mbok-mbok bilang mentorku. Terus saya tanya, mbok kenal saya? Enggak. Gila ini orang. Enggak mungkin. Bartimeus menyebut Yesus tuh mentor, guru. Ini sebutan, bukan sebutan pada umumnya. Ini menggambarkan betapa Bartimeus itu punya iman yang dekat dengan Tuhan. Lalu dia bilang, aku pengen melihat. Dan Tuhan Yesus bilang kepada dia apa? Baca bersama dengan suara yang keras. Jawabnya apa? Lalu kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Tidak dikatakan begini, ketika Bartimeus bilang aku pengen melihat Tuhan. Tuhan gak ngomong gini, murid minyak urapan bawa sini. Aku mau berdoa buat Bartimeus, pegang dia di belakang. Ya. Terus didoakan, terus tumbang. Sekarang ini kan banyak orang Kristen suka tumbang-tumbang ya. Saya tidak menghujat Roh Kudus. Memang karunia Roh Kudus itu ada. Saya dulu pernah tumbang. Tapi kalau kau cuma cari tumbang-tumbangnya. Dan sekarang banyak pendeta juga suka bikin magic. Supaya terlihat sakti. Tumbang. Kau 10.000 kali tumbang, kalau hidupmu gak berubah, ngapain? Geger otak lama-lama. Geger otak iya, berubah kagak. Ngapain? Ya. Kejar perkenanan Tuhan, tinggalkan dosa, hidupmu berubah, lakukan firman, itu yang benar. Jangan cuma suka yang tumbang-tumbang begitu. Ya, karena sekarang penyesatan tuh banyak. Orang suka tumbang, apa-apa dia gitu, belum dipegang udah. Kadang-kadang saya suka aneh juga, apa lebay alay sih, kamu ini lebay ya. Tiap kali ke gereja didoakan tumbang terus. Tapi utangnya gak dibayar terus. Suruh bayar utang dulu baru tumbang. Ya, tiap di gereja tumbang terus. Tapi selingkuh terus. Merokok terus, mabok terus, ngapain? Ya, bukan soal tumbangmu. Tuhan tunggu perubahan hidupmu. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan tidak melakukan apapun. Tapi iman Bartimeus menarik kuasa Kristus. Dia bukan cuma sembuh, tapi dia dapat karunia yang luar biasa. Dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, untuk bisa mengikuti Yesus, buka bersama syaratnya. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24.
Apa syarat kita mengikuti Yesus? Saya undang para imam musik maju ke depan. Baca bersama. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita nggak sampai di titik ini, saudara, kita imannya tidak berkenan sama Tuhan. Orang yang mau mengikut Yesus, kau harus menyangkal dirimu. Aku ini dulu orang yang banyak dosa. Tapi ketika aku ikut Yesus, aku mau tanggalkan semua dosa itu. Aku bukan yang lama lagi, tapi aku ciptaan yang baru dalam Kristus. Bangkit berdiri bersama saudara.